Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Sejarah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nabila. Kami persilahkan waktu dan tempat. Pendahuluan. Daulah Abbasiyah adalah salah satu dinasti besar yang pernah memimpin kekhalifahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 500 tahun atau 5 abad, mulai dari tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai 1258 atau 656 Hijriah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan. Dinasti adalah keturunan raja-raja yang berkuasa atas suatu pemerintahan dan melanjutkan kekuasaan pemerintahnya kepada satu garis keturunan keluarga. Jadi yang dimaksud dengan dinasti Abbasiyah adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang dan dilanjutkan oleh keturunan raja-raja dari Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman termuda Nabi Muhammad SAW. Adapun pendiri dinasti Abbasiyah adalah anak dari cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas diangkat menjadi khalifah setelah berhasil memimpin pemberontakan terhadap kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Adapun pendirinya Bani Abbasiyah itu ada 3. Yang pertama, kekuasaan Umayyah. Rakyat mulai merasa muak terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang dianggap semakin menyimpang dari nilai-nilai Islam. Banyak yang merasa tersingkirkan, terutama golongan Nawali yang tidak mendapatkan hak yang sama di bawah kekuasaan Umayyah. Yang kedua, ada kedekatan nasab. Bani Abbasiyah yang merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, merasa lebih berhak atas kekhalifahan dibanding Bani Umayyah. Mereka menggunakan kedekatan nasab ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, ada gerakan revolusi. Gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Bani Abbas dan aliansi dengan kelompok-kelompok lain seperti orang-orang Khurasan memperkuat posisi mereka. Pada tahun 747 Masehi, gerakan ini mencapai puncaknya dan berhasil menggulingkan dinasti Umayyah dengan kekalahan khalifah terakhir, Marwah bin Muhammad. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, Abul Abbas al-Shaffah menjadi khalifah pertama dan memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Dinasti ini kemudian mengalami masa kejayaan yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam berlangsung hingga sekitar tahun 945 Masehi sebelum mengalami kemunduran. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Citra. Kepada Saudari Citra, silakan bertempat. Pembentukan pemerintahan. Sejak Umar bin Abdul Aziz jadi Khalifah Umayyah, muncul gerakan oposisi yang ingin menjatuhkan dinasti Umayyah. Gerakan ini dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dari kelompok Sunni. Mereka berhasil bekerja sama dengan kelompok Syiah karena sama-sama keturunan Bani Hashim. Juga mengajak orang Persia yang merasa tidak diperlakukan adil oleh Umayyah. Tujuan mereka adalah untuk menggulingkan Umayyah dan mengembalikan kepemimpinan ke Bani Hashim. Awalnya gerakan ini rahasia, tapi setelah dipimpin Ibrahim bin Muhammad dan didukung luas oleh Khurasan, terutama oleh Muslim non-Arab, gerakan menjadi terang-terangan, apalagi setelah masuknya Jenderal Cekatan Abu Muslim al-Khurasani. Berikutnya itu periodisasi Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 2 masa besar, yaitu masa bersatu disebut integrasi dan masa pecah disintegrasi. Tapi kalau dikelompokkan lebih detail ada 4 periode. Yang pertama, masa kejayaan Abbasiyah 750 sampai 847 Masehi, saat pengaruh Persia besar dan Abbasiyah kuat. Kedua, mulai masa kemunduran 847 sampai 944 Masehi. Pengaruh Turki mulai mendominasi dan kekuasaan khalifah mulai melemah. Ketiga, masa Bani Buwayhi
944 sampai 1075 Masehi, Abbasiyah semakin lemah karena dikuasai Bani Buwayhi. Keempat, masa Bani Saljuk 1075 sampai 1258 Masehi, kekuasaan Turki Saljuk semakin kuat sampai akhirnya Abbasiyah runtuh karena serangan Mongol. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi, kami persilahkan waktu dan tempat. Selanjutnya, masa perkembangan pemerintah. Setelah Daulah Umayyah tumbang, Daulah Abbasiyah berdiri dengan Khalifah pertama, Abdul Abbas al-Saffah 750 sampai 754 Masehi, yang memburu sisa-sisa keluarga Umayyah dan menghancurkan simbol-simbol kekuasaan mereka. Pemerintahan Abbasiyah berkembang pesat di bawah Khalifah kedua Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang berhasil menstabilkan negara dengan menumpas pemberontakan dari pamannya sendiri, Abdullah bin Ali, serta mengeliminasi kekuatan Abu Muslim al-Khurasani yang dianggap membahayakan. Ia juga menghadapi perlawanan Syiah yang merasa lebih berhak atas kekhalifahan. Al-Mansur membangun kota Baghdad sebagai ibu kota baru yang strategis, dekat dengan Persia dan jauh dari ancaman Bizantium, serta memajukan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kemunduran Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran akibat dominasi dan tekanan dari berbagai kelompok, mulai dari orang Turki, Bani Buwayhi, hingga Turki Saljuk, yang masing-masing memperebutkan pengaruh di pemerintahan. Kekuasaan Khalifah kian melemah dan hanya menjadi simbol, sementara pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh para panglima dan penguasa baru di balik layar. Konflik antara Sunni dan Syiah turut memperparah situasi internal. Selain itu, faktor utama kemunduran Daulah Abbasiyah adalah ketidakmampuan para khalifah, ketidakpuasan rakyat, wilayah yang terluas, serta ekonomi yang lemah. Pada akhirnya, kehancuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya ketika Baghdad diserang dan dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258, menandai berakhirnya zaman keemasan Islam dan lenyapnya berbagai peninggalan ilmu serta peradaban Islam yang pernah dibangun selama lebih dari 5 abad. Kejatuhan Baghdad menjadi peristiwa paling menyedihkan dan traumatis dalam sejarah peradaban Islam. Jadi kesimpulannya yang dapat kami ambil yaitu Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abdul Abbas al-Saffah yang menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini mengalami masa kejayaan yang dikenal dengan zaman keemasan Islam, itu terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, yang ditandai dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Selama masa kejayaannya, Baghdad menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Islam. Dengan banyak lembaga pendidikan dan penerjemahan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban, meskipun mencapai puncak kejayaan, Daulah Abbasiyah mengalami masa kemunduran akibat berbagai faktor, termasuk konflik internal, serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, yang mengakibatkan kehancuran Baghdad dan berakhirnya kekuasaan Abbasiyah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.